Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Profesor Anis Hariri, MKom PhD Akuntan. Yang kami hormati Profesor Dr. Intias Utami, SE, MSI, AKCA, CMA, QIA, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi, Dr. Farida Indriani, SEMM, Ibu Juliana Waromi, SEMSI, sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini, Senin 29 November 2021 dalam kuliah umum dengan tema Web-Based Experiment Research Method. Hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang kedua, penyampaian materi oleh Profesor Dr. Intias Utami, SE, MSc, Akuntan, CA, CMA, QIA, dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Juliana Waromi, SE, MSI, sebagai moderator. Yang ketiga adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menginjak acara pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro kepada Prof. Anis Hariri, MKom PhD Akuntan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Farida Indriani, Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi, Prof. Intias Utami sebagai narasumber untuk acara dosen tamu hari ini, Bapak Ibu dosen, para guru besar yang hadir, ada Prof. Walidin juga di sini, dan juga semua peserta kuliah dosen tamu yang hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar, sharing pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya tentang riset. Sebagaimana yang kami sampaikan minggu lalu, kita sudah menyaksikan bersama ide-ide terkait dengan riset eksperimen yang disampaikan oleh Pak Rimawan. Kemudian hari ini kita sambung dengan model web-based experiment method. Nah, mungkin karena ini Bu Intiasnya dari akuntansi, jadi mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Rimawan pendekatannya agak beda ya, karena kalau di ekonomi kan lebih banyak ke uji teori, sementara mungkin di bisnis akuntansi nanti kita arahnya ke uji hipotesis atau yang lain, sehingga kita punya gambaran lain mengenai eksperimen. Sehingga metode yang kita pahami ya tidak hanya itu aja, ada variasi. Hidup kalau nggak bervariasi kan agak aneh juga, termasuk di riset ya. Jadi itulah harapan kami, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Intias hari ini. Saya biasa memanggil Mbak Prof ya, Mbak Prof. Intias, karena masih muda. Mudah-mudahan memberikan ide, insight pada kita, terutama mahasiswa S3, karena memang acara ini didesain untuk mahasiswa S3 ekonomi ya, tapi kebetulan karena banyak yang berminat, kami buka untuk umum juga. Saya lihat ada berbagai kolega dari Tanjung Pura, dari Bandung, Makassar, dan sebagainya. Dari lumayan banyak dari berbagai wilayah di Indonesia itu. Sekali lagi terima kasih Prof. Intias yang berkenan hadir, karena beliau itu sibuk sekali ya, sehingga kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk belajar web-based eksperimen. Dan karena ini kuliah terakhir, maka moderator juga saya ambil dari mahasiswa S3 ya, dari Korea saya ambil dari Liana Ju, moderatornya Liana Ju dari Korea itu. Ya, sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan tadi yang sampaikan memberikan pandangan baru apa yang bisa kita lakukan dalam riset, karena sekali lagi riset itu menyenangkan, bukan sesuatu yang bikin kepala pusing ya. Kalau kita paham celahnya, sekali lagi itu menyenangkan sekali. Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa mengikuti bersama, dan nanti kita lanjutkan di tahun 2022
untuk guest lecture berikutnya, karena ini adalah guest lecture yang terakhir untuk tahun 2021. Saya kira itu, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara guest lecture kuliah bersama tamu dengan ini saya akan dibuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Anis Hariri, M.Com PhD Akuntan, yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Intias Utami, SE, MSc, AK, CA, CMA, QIA. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Ibu Moderator kita, Ibu Juliana Waromi, SE, MSc, yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Juliana Waromi, SE, MSc, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Host, Mbak Lina yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan sesi berikutnya. Kemudian saya menyapa Prof. Anis. Terima kasih sudah membuka webinar pada pagi hari ini. Kemudian saya juga menyapa Bapak Ibu dosen FEB Undip yang mengambil bagian berpartisipasi dalam webinar pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik yang mahasiswa S3 Undip dan juga yang dari luar, terima kasih untuk berpartisipasi. Saya juga menyapa narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat cantik, imut-imut. Nun sewu, saya boleh panggil Mbak Prof mengikuti? Boleh, santai saja, silahkan. Pak Anis. Ya, jadi tadi kita berbicara tentang riset, itu apa, sekumpulan aktivitas di mana aktivitas tersebut akan dilakukan secara sistematis untuk menguji objek tertentu sehingga kita bisa menemukan sebuah fakta dan menarik sebuah kesimpulan baru. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada berbagai metode yang digunakan. Salah satunya adalah metode eksperimen. Metode ini menekankan pada melihat hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variabel. Kalau di eksperimen disebut faktor independen dan faktor dependen. Dan studi ini, metode ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, khususnya di bidang ilmu ekonomi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Anis bahwa hari Kamis kemarin kami sudah mendapatkan insight tentang metode ini digunakan di economics, dan mungkin ada sedikit berbeda dengan pendekatan yang digunakan, sedikit berbeda dengan webinar hari ini. Iya, jadi Bapak Ibu, penelitian-penelitian sebelumnya itu dilakukan secara konvensional, artinya secara tatap muka. Dan ada juga sudah melakukan mix menggunakan web. Namun pas di situasi pandemi seperti ini, maka web-based eksperimen merupakan salah satu alternatif yang baik untuk digunakan untuk melakukan riset. Namun ada banyak pertanyaan yang muncul ketika riset ini menggunakan web by eksperimen, seperti bagaimana kita mendesain instrumennya, bagaimana kita melakukan randomisasi subjeknya, bagaimana kita mengontrol internal validitasnya, bagaimana kita bisa mengurangi validitas ancaman-ancaman ketika kita melakukan eksperimen ini. Kemudian apakah ada program tertentu yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan studi eksperimen by web ini. Nah, ini pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar kata web-based eksperimen. Dan saya percaya bahwa kita akan elaborasi pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu, kita bersyukur pada program PDIE karena hari ini kita mendapatkan narasumber yang sangat eligible dalam penggunaan metode eksperimen. Saya akan membacakan sedikit CV daripada Mbak Prof. Ini CV-nya sangat tebal sehingga saya harus ringkas. Yang pertama, seperti sudah disampaikan oleh host, narasumber kita Prof. Dr. Intias Utami. Nyun sewu, saya tidak melanjutkan gelarnya yang di belakang. Kemudian riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S2 di Undip dan menyelesaikan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tahun 2009 sampai 2013. Kemudian pengalaman publikasi ilmiah
dalam jurnal yang bereputasi dalam negeri maupun internasional dalam 5 tahun terakhir ini sebanyak 32 artikel. Kemudian pengalaman penelitian yang didanai oleh pihak eksternal maupun internal dalam 5 tahun terakhir itu sebanyak 11 penelitian. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakat selama 5 tahun sebanyak 42 pengabdian. Kemudian beliau juga mengikuti conference dan artikelnya dipublish di Proceeding sebanyak 60 proceeding. Kemudian karya buku dalam 5 tahun terakhir ini ada 9 buku, dan yang sering digunakan sebagai referensi ketika melakukan studi eksperimen yaitu yang diterbitkan tahun 2016, yaitu panduan praktis riset eksperimen. Kemudian beliau juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus sebagai narasumber, yaitu ada sebanyak 60 kegiatan. Kemudian beliau juga menulis di media massa. Setelah itu beliau juga menjadi staf ahli di pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, sampai sekarang masih menjadi staf ahli di sana. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan, dan penghargaan yang terakhir itu saya sebutkan tahun 2020, yaitu Gold Medal in Invention, Innovation and Design Exposition, itu tahun 2020. Kemudian mendapatkan penghargaan Gold Award in Innovation and Creativity Exhibition tahun 2020. Kemudian beliau juga mempunyai hak cipta yang sudah dipatenkan, yaitu ada 4 buku yang merupakan haki daripada Mbak Prof. Uut. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena waktu kita hanya sampai jam 12, maka untuk penyampaian materi saya memberikan waktu mungkin 30 menit maksimal. Kalau kurang daripada itu monggo, tetapi kita lebih banyak untuk berdiskusi karena saya pikir ini seri terakhir sehingga mungkin lebih banyak diskusi. Kemudian bagi Bapak Ibu dalam penyampaian materi mungkin ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat sehingga kami bisa melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi juga kami akan memberikan kesempatan bisa menanyakan secara langsung. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya akan memberikan layar ini, tapi sebelumnya izinkan saya berpantun. Kemudian saya akan memberikan waktu dan layar ini kepada Mbak Prof. Pantun saya seperti ini: jalan-jalan ke Kota Padang, bertemu dengan Uni Seniman. Maksud hati ingin bertatap muka, apa daya kita bertemu melalui layar ini. Monggo Mbak Prof. Baik. Silakan. Terima kasih Mbak Liana Ju, artis Korea kita. Yang terhormat Ketua Program Prof. Anis, Ibu Sekretaris Program, Bapak Ibu Senior, Guru Besar, para guru-guru saya di Undip, Prof. Faridin, salam hormat Prof. Dan juga yang lain mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu. Saya lihat ada Prof. Indira juga tadi sempat hadir, matur nuwun sudah menyempatkan hadir. Juga saya bisa melihat meskipun tidak bertemu secara langsung, Prof. Anis matur nuwun sudah mengundang saya kembali ke rumah saya di Undip untuk sharing. Diberi waktu 30 menit, nanti jika materi yang saya sampaikan ingin dipercakapkan lebih dalam, dengan senang hati saya membuka diri. Jadi izinkan saya share untuk materinya. Sudah nampakkah Mbak Yuli? Sudah nggak? Baik, saya coba full screen sekarang. Baik. Ya, jadi satu kehormatan saya bisa berbagi dengan teman-teman, terutama teman-teman S3, kakak-kakak saya ini juga saya lihat rawuh, ada Mbak Yuyeni yang sudah rawuh juga. Saya sharing Bapak Ibu karena pengalaman sekolah S3 adalah sekolah yang paling menyenangkan. Jadi saya tidak bilang paling sulit karena kesulitan itu relatif, Prof. Anis, tetapi paling menyenangkan. Menyenangkannya karena kita kadang-kadang mencari tantangan yang belum pernah, akhirnya kita menjadi pernah. Ketika saya sekolah di Undip S2 waktu itu, Prof. Imam Ghazali sudah menawarkan, ayo Uut langsung sekolah S3. Rasanya pengen langsung sekolah waktu itu, tetapi ternyata belum boleh karena kami dari kampus swasta harus kembali mengabdi dulu. Dan akhirnya saya melanjutkan di UGM dan berkenalan dengan sesuatu yang menantang, yaitu metode eksperimen.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita perbandingkan metode satu dengan yang lain, ini tidak untuk mencari satu lebih baik dibandingkan yang lain, melainkan kita ingin melihat dari perspektif mana kita ingin melakukan dan mengkaji fenomena dengan berbagai macam metode yang ada. Nah, kalau kita perbandingkan antara survei dengan eksperimen, sedikit mengulang, mungkin kemarin Prof. Rimawan sudah menyampaikan juga, bahwa tujuan dari eksperimen dan survei ini berbeda, sehingga tidak bisa kita tandingkan satu lebih baik dibandingkan yang lain. Kalau survei, dengan istilah kita mencari atau menetapkan sekumpulan populasi, kemudian kita memilih sampel, lalu diberikan pertanyaan dengan indikator-indikator yang sesuai dengan definisi operasional variabel, maka yang menjadi target kita adalah mengukur persepsi dari responden tersebut. Nah, responden tersebut akan memberikan persepsi berdasarkan pengalaman, bisa berdasarkan pengamatan, sesuatu yang mempengaruhi aspek kognitifnya. Dan hasil dari survei adalah untuk melakukan generalisasi hasil tersebut dari sampel ke populasi. Kalau misalnya kita memilih survei, kalau dulu saya survei di Maksi, tahun itu saya survei seluruh auditor di Indonesia. Lalu saya bagikan kuesioner dengan kurang lebih 1000 kuesioner, waktu itu saya bagikan via pos karena zaman itu tahun 2006 memang belum ada metode yang membantu kita untuk bisa lebih cepat. Jadi saya bagikan lewat pos kerjasama dengan PO Box di kantor pos besar di Semarang. Respon yang kembali itu dianggap sebagai respon rate yang kembali dan dibantu oleh kantor pos besar karena dari Undip ada fasilitas khusus, jadi tidak membayar semua biaya perangko, melainkan hanya kuesioner yang kembali. Nah, hasil dari riset saya waktu itu ya saya pakai untuk menyimpulkan bahwa inilah kesimpulan sampel yang mewakili populasi, karena saya sampelnya se-Indonesia, S2 waktu itu, dan dapat sekitar, saya lupa berapa ratus ya, sekian ratus kuesioner. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa inilah populasi, mencerminkan populasi yang ada di Indonesia. Nah, saat metode eksperimen dipilih, subjek ini berperan dan bertindak sebagai individu yang menerima satu manipulasi atau perlakuan untuk berikutnya diukur responnya, diukur respon dari manipulasi yang kita berikan. Jadi intervensi peneliti adalah memberikan suatu kondisi yang kita sebut sebagai manipulasi. Kalau survei, kita tidak memberikan intervensi, kita hanya memberikan pertanyaan, lalu responden menjawab berdasarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan selama berkegiatan sebagai praktisi atau mungkin sebagai satu akademisi. Kemudian kita ukur respon tersebut dalam bentuk persepsi, hasilnya diuji secara statistik, lalu kesimpulannya untuk generalisasi sampel ke populasi. Sedangkan dengan metode eksperimen ini menantangnya adalah kita diberikan keleluasaan untuk bisa memberikan kondisi atau merekayasa suatu kondisi tersebut adalah variabel X yang kita teliti. Jadi treatment diberikan pada variabel X-nya. Karena itu dalam satu eksperimen, Bapak Ibu, kami sarankan dalam buku-buku metode eksperimen, kita tidak bisa melakukan manipulasi secara rumit sehingga respon yang diberikan itu menjadi tidak bisa kita ukur. Inilah yang menjadi keunggulan eksperimen atau aspek eksperimen yang unik adalah manipulasi diberikan dalam bentuk perekayasaan suatu kondisi. Kemudian respon tersebut kita ukur secara kuantitatif juga. Skalanya juga bisa menggunakan skala Likert, sama skala 1 sampai 10, 100 sampai 1000 misalnya, atau pakai skala rasio juga bisa. Tapi kesimpulan dari eksperimen adalah untuk melakukan generalisasi pada teori. Jadi hasil yang ada di satu tempat
di dalam survei bisa saja ketika saya lakukan di tempat yang lain hasilnya bisa berbeda karena sampel dan populasinya berbeda. Sedangkan di dalam eksperimen kekuatannya adalah riset ini, teori yang kita sedang uji, diuji di mana saja. Ketika treatmentnya kuat, manipulasinya kuat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa teori yang kita uji hasilnya bisa kita generalisir. Di satu tempat, di tempat yang lain hasilnya sama. Inilah kekuatan eksperimen. Oke, saya next. Hingga definisi eksperimen adalah satu desain riset untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara melakukan perekayasaan yang direkayasa keadaannya atau kondisinya, kata lainnya adalah memanipulasi satu kondisi lewat prosedur tertentu. Nah, hasilnya kita amati dari hasil perekayasaan tersebut, lalu kita interpretasikan. Sehingga uji kausalitas di dalam riset eksperimen adalah X dan Y, kita cari hubungan kausalitasnya dibuktikan dengan melakukan treatment atau manipulasi pada X-nya dan diukur pada Y-nya. Oke. Nah, dalam tataran penelitian, kalau teman-teman di program doktor pasti ditanya apa fenomena yang ada, apa novelty-nya, sehingga riset ini menjadi punya kontribusi. Nah, pengalaman riset eksperimen adalah kita tidak bisa langsung merekayasa satu kondisi tanpa membaca, mencari literatur review, membaca teori dan menelusuri berbagai macam riset terdahulu. Keunggulan dari eksperimen adalah kekuatan hubungan kausalitasnya. Sehingga kita perlu menelusuri kekuatan teori yang ada. Kalau kita buat dalam satu mapping, tataran dalam penelitian, untuk eksperimen, hubungan kausalitas ini berada pada tataran teori. Kita cari konsep konstruk variabel yang berkaitan dengan variabel yang kita uji. Jadi hubungan kausalitasnya dibangun dulu, tetap kita membaca hasil riset terdahulu, tetap kita mencari hubungan argumentasi yang logis dan menetapkan hipotesis. X mempengaruhi Y. Hanya X yang mempengaruhi. Tidak boleh ada X lain yang mempengaruhi Y. Kalau misalnya ini kepemimpinan dalam model penelitian, kita sudah membuat kerangka berpikir yang logis bahwa kepemimpinan menurut hasil penelitian terdahulu dari berbagai macam riset empiris yang ada, kepemimpinan ini bisa meningkatkan kinerja organisasi. Nah, hubungan kausalitas yang kita bangun inilah nanti Bapak Ibu sekalian akan merumuskan dalam bentuk hipotesis. Nah, kemudian turun ke aras yang empirik, pada tataran observasi kita melakukan pemanipulasian, kita melakukan manipulasi. Kita memberikan treatment pada kepemimpinan. Yang dimanipulasi adalah kepemimpinannya. Yang diukur adalah kinerja yang turun pada aras yang lebih operasional, diukur dengan, nah ini kembali lagi ke riset yang terdahulu. Misalnya saja kinerja diukur dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Misalnya, berdasarkan hasil riset bahwa kepemimpinan berpengaruh pada kinerja dan kinerja yang dimaksud adalah pada tingkat penyelesaian pekerjaan. Maka ketika kita melakukan manipulasi pada kepemimpinan, kita akan memilih kepemimpinan ini situasi kondisi yang seperti apa yang ingin kita tekankan. Kita kembali lagi ke hasil penelitian sebelumnya. Kalau kepemimpinan sebelumnya itu dibagi dalam dua kelompok, misalnya kepemimpinan transformasional, satu lagi kepemimpinan transaksional misalnya, maka kita akan punya dua versi kepemimpinan atau dua tipe kepemimpinan, dan kita bisa menguji. Mengujinya adalah kepemimpinan kita treatment dalam dua kondisi, ya, dalam dua faktor. Dalam faktorial design, dalam riset eksperimen kita mengenal desain riset faktorial,
Tipe kepemimpinan yang berdasarkan hasil teori tersebut kita kelompokkan dua. Ada satu kelompok diberikan manipulasi kepemimpinan yang transformasional, ada satu kelompok yang diberikan manipulasi yang transaksional. Nah, manipulasi ini adalah kondisi yang harus kita perbandingkan, ada kelompok eksperimen, ada kelompok pembanding. Kelompok pembanding adalah kelompok yang diberikan treatment yang berbeda dengan kelompok yang eksperimen. Nah, kelompok pembanding bisa saja kita buat tidak diberikan treatment, juga bisa. Jadi, satu kelompok eksperimen yang diberikan manipulasi kepemimpinan yang kuat, satu tidak. Nah, yang tidak diberikan manipulasi kita sebut kelompok yang diberikan informasi placebo, informasi yang kosong, yang tidak kita berikan manipulasi. Nah, dengan kondisi setelah kita melakukan manipulasi pada dua versi tersebut, boleh diberikan tipe kepemimpinan yang berbeda, boleh diberikan dalam bentuk tipe kepemimpinan yang jenis A dan jenis B tadi ya, atau tanpa ada model kepemimpinan misalnya demikian. Tapi sekali lagi pengelompokannya selalu kita kembali pada hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, hasil penelitian yang sebelumnya bisa jadi survei, bisa jadi riset kualitatif, tidak harus riset yang eksperimen juga. Kita memberikan kontribusinya pada kontribusi metodologi. Dalam novelty dari disertasi, kita bisa memberikan bahwa riset sebelumnya diuji dengan survei, hasilnya ya kita paparkan, masih ada kelemahan dalam survei, kita masuk dengan memberikan kontribusi pada riset eksperimen. Atau riset sebelumnya dengan metode kualitatif, menginvestigasi fenomena secara mendalam, namun kita belum bisa melihat hubungan kausalitasnya. Karena itu kontribusi disertasi adalah pada pengujian kausalitas dalam variabel X terhadap Y ini. Nah, inilah tataran eksperimen, sehingga kalau kita lihat gambarannya yang dimanipulasi adalah misalnya variabel X dipecah menjadi diberikan manipulasi A, yang satu pembandingnya adalah manipulasi yang berbeda, sehingga kita bisa memastikan hubungan kausalitasnya setelah kita membandingkan respon dari situasi tersebut. Jadi yang dibandingkan adalah respon atas variabel X yang tadi kita manipulasi. Nah, kesuksesan atau kegagalan desain dalam implementasi suatu manipulasi, inilah kekuatan validitas hasil penelitian. Kembali ke tadi, kalau kita ke variabel ini ya, ke survei, saya kembali ke sini sebentar. Kalau di survei, kekuatannya adalah pada generalisasi sampel populasi adalah validitas eksternal, sedangkan di eksperimen kekuatannya adalah generalisasi teori, kekuatan pengujian hubungan kausalitas. Generalisasi teori ini kita sebut sebagai validitas internal. Jadi survei kekuatan pada external validity, eksperimen pada internal validity. Oke. Baik. Nah, teknik manipulasi sendiri ada dua, menggunakan simulasi peran, sehingga memang di eksperimen boleh menggunakan mahasiswa sepanjang tugas yang diberikan tidak membutuhkan skill dan pengalaman tertentu. Sepanjang yang kita sedang ukur responnya adalah kekuatan aspek kognitif dan afektif ya, serta behavioral yang tidak membutuhkan pengalaman dan keahlian. Misalnya kalau kita riset di bidang akuntansi tentang penaksiran risiko kecurangan, tidak bisa kita menggunakan mahasiswa yang belum punya pengalaman. Ya, disitulah pentingnya kita memilih penggunaan simulasi peran, bahwa peran yang diberikan itu harus sebanding dengan kekuatan dari pengalaman dari mahasiswa tersebut. Nah, teknik yang kedua, kita menggunakan teknik desepsi atau muslihat. Ini diperlukan untuk menghindari efek permintaan atau demand effect. Nah, mana yang lebih baik? Kita bisa lihat semuanya ini ada tarik ulurnya, ada cost dan benefit juga, Bapak Ibu, perlu dipertimbangkan oleh teman-teman yang sedang mengambil eksperimen. Kalau kita mau menggunakan manipulasi berbantuan video, itu akan mempermudah
manipulasi itu masuk dan mempengaruhi mindsetnya. Nah, penggunaan video ini tentu saja berbiaya tapi tidak terlalu mahal dengan kecanggihan sekarang. Kalau dulu ketika saya tahun 2013 melakukan eksperimen, video yang saya buat, video profil perusahaan, saya menggunakan teknik edit Photoshop, itu pun sudah berhasil mempengaruhi, memanipulasi dari partisipan yang saya gunakan, ya, sehingga nanti di dalam mendesain satu teknik desepsi, sebenarnya tujuan kita adalah memperkuat manipulasi yang kita berikan. Muslihat ini bukan sesuatu yang jahat ya, tetapi memang tekniknya namanya teknik desepsi. Kita tidak membuka langsung bahwa saat ini kita sedang eksperimen. Jadi kita tidak mengumumkan kepada audiens bahwa kita sedang melakukan eksperimen. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah dalam sesi seminar, saya mengundang praktisi, kemudian praktisi tersebut mengikuti suatu simulasi penaksiran risiko kecurangan, penaksiran risiko bisnis ya pada setting satu organisasi entitas yang sedang diaudit. Disitulah hasil dari simulasi tersebut saya gunakan sebagai hasil eksperimen. Nah, tentu saja di akhir eksperimen kita harus minta kesediaan dari partisipan, kita jelaskan namanya debriefing untuk bisa mendapatkan izin ya penggunaan hasil tersebut dalam riset kita. Nah, ada juga dulu kakak kelas yang melakukan riset eksperimen dengan mengambil darah secara langsung, ini benar-benar darah laboran yang datang mengambil darah dari masing-masing partisipan, kemudian dipakai untuk melakukan manipulasi bahwa hasil dari laboratorium tersebut itu berupa ya cek kesehatan ya, darah rutin begitu untuk melihat ini kira-kira sakit apa. Nah, hasil dari lab tersebut dipakai untuk mengukur partisipan ini diminta atau ditanya bagaimana level keinginan untuk membeli asuransi. Jadi treatmentnya diberikan secara live pakai fisik begitu ya. Ini yang perlu kehati-hatian karena kita perlu ada etika penelitian yang tetap dijaga, kesediaan untuk diambil darahnya oleh tenaga ahli yang tentu saja ahli di bidangnya ya, tidak boleh peneliti sendiri yang turun mengambil darah karena kita mungkin juga tidak punya skill di bidang tersebut. Kemudian kesediaan dengan sukarela diambil darahnya pun harus dalam bentuk tertulis. Lalu hasilnya diberikan. Nah, ini yang menarik saat manipulasi, penyakitnya itu diberikan pada sebenarnya bukan penyakit yang sesungguhnya. Ini yang harus di debriefing setelah diberikan informasi, misalnya Mbak Juli, hasil lab Mbak Yuli menunjukkan ini kolesterolnya tinggi nih, bintangnya tuh bintang 5 misalnya. Ini terus kaget kan, kita kan shock gitu, pasti shock. Dan ini bisa berdampak pada etika riset kalau kita nantinya tidak melakukan debriefing. Sebenarnya tidak kolesterol tinggi, tapi ketika memberikan ini bagian dari manipulasi, hasil eksperimennya, hasil labnya, itu kan kita pakai untuk mengintervensi kognitifnya orang, kognitifnya dari partisipan, sehingga partisipan ini mulai berpikir. Ketika Mbak Yuli sudah tahu kolesterolnya tinggi, kemudian Mbak Yuli, kalau demikian ini ada informasi pembelian asuransi pada skala 10 sampai 100, apakah Mbak Yuli berminat membeli asuransi? Nah, waktu itu yang diukur sebelum dan sesudah. Jadi sebelum diambil darahnya mereka memberikan pendapat, pretest. Sesudah diambil darah dan sesudah tahu hasilnya diposteskan. Lalu hasilnya diuji beda. Sebelum tahu penyakitnya dan setelah tahu penyakitnya. Nah, itu diuji beda dengan independent test. Nah, kemudian setelah selesai, tentu saja Mbak Yuli harus debriefing. Jangan sampai Mbak Yuli merasa perasaannya nggak enak, aduh ternyata aku sakit selama di Jawa, terlalu banyak makan gudeg atau makan lumpia Semarang sehingga saya aduh perasaannya kan pasti nggak enak. Nah, itulah tugas peneliti untuk melakukan debriefing, dikumpulkan kembali, diberikan informasi Mbak Yuli, ini tadi dalam rangka riset kami melakukan tindakan seperti ini yang sesungguhnya mungkin bukan kolesterol tetapi ya ini yang real dari lab ya, bisa dibaca. Kami mohon izin apakah berkenan hasil riset ini kami pakai untuk penelitian
Keberatan pun ya harus kita akui bahwa tidak boleh data tersebut diolah, itulah etika penelitian. Kemudian tipe eksperimen sendiri pilihannya, mengelompokkannya itu berdasarkan manipulasi, randomisasi, dan adanya kelompok kendali atau kelompok kontrol tersebut. Kalau eksperimentulen atau true eksperimen, manipulasi, randomisasi, dan grup banding itu tersedia semua. Artinya kita berikan manipulasi ya yang kuat, randomisasinya dilakukan. Randomisasi itu bertujuan untuk bisa memberikan kesempatan yang sama pada semua subjek, dan kita tidak boleh sejak awal sudah mengelompokkan subjek itu pada kriteria tertentu seperti purpose sampling ya, itu tidak diperkenankan kalau dalam eksperimen. Kalau dalam sampel kita bisa menggunakan kriteria tertentu. Di dalam eksperimen ketika kita sudah memilih satu kelompok sampel, misalnya tadi pada auditor begitu ya, maka kita tidak boleh mengelompokkan auditor yang Big Four ya, kecuali berdasarkan tujuan penelitian ya, tentu saja auditor yang senior, auditor yang partner, sebenarnya kita campur saja, tetapi kita pilih-pilih yang kenal, ini yang saya kenal baik, itu saya berikan treatment yang pertama, yang saya nggak begitu kenal saya berikan treatment yang lain. Nah itu menjadikan tidak random ya, hasilnya akan dipengaruhi oleh tadi tipe-tipe auditor ya, atau posisi di dalam kantor akuntan publik. Namun jika itu memang tujuan penelitian mau dibedakan, bedakan sejak awal. Jika memang tidak dibedakan berdasarkan jenjang posisi di dalam kantor, maka campurlah. Demikian juga kalau Bapak Ibu menggunakan mahasiswa dan praktisi, bolehkah dicampur? Itu tergantung juga pada tujuan penelitiannya. Kalau memang mau pada praktisi saja dibandingkan pada auditor, jangan dicampur. Tapi dicampur juga diperkenankan sepanjang hasil atau respon Y-nya pada auditor yang sesungguhnya, auditor praktisi, dengan auditor yang berperan, mahasiswa yang berperan sebagai auditor itu tidak ada beda, maka hasilnya bisa dicampur, itu diperkenankan. Nah di dalam riset eksperimentulen inilah yang paling kuat karena ada manipulasi, randomisasi, dan grup kontrol. Untuk pra-eksperimen randomisasinya tidak ada, grup kontrol kadang-kadang juga tidak ada, tapi kita berikan manipulasi saja, gitu ya. Untuk eksperimen semu ini ada pembandingnya, namun manipulasi dan randomisasinya tidak begitu kuat. Jadi kita tidak merandom, makanya kita sebagai eksperimen yang semu karena kita hanya membandingkan dua kelompok tanpa ada manipulasi yang kuat, tanpa ada randomisasi yang ketat begitu. Dan yang non eksperimen saja yang tidak memenuhi ketiganya. Oke. Nah, kekuatan validitas internal adalah kekuatan pada eksperimen, maka ya ini wajib mutlak, tidak boleh dilupakan, ini kondisi yang wajib ada. Kemudian validitas internal berkenaan dengan kekuatan kendali, tidak boleh ada variabel pengganggu, variabel ekstrani. Nah, sedangkan validitas eksternal adalah daya generalisasi suatu kesimpulan pada suatu eksperimen untuk orang, waktu, tempat, dan yang berbeda. Nah, pilihan jenis eksperimen kita bisa menggunakan live langsung dari yang biasa dulu pernah dilakukan juga ya, saya juga pernah melakukan yang live waktu disertasi maupun waktu tugas riset-riset berikutnya. Namun jika kita mau menggunakan bantuan internet, program sistem informasi juga bisa. Nah, penggunaan web based itu adalah tergolong pada riset laboratorium yang bukan field ya. Ini bukan field eksperimen, ini tetap true eksperimen, laboratorium eksperimen. Karena pilihan eksperimen bisa field eksperimen, artinya eksperimen lapangan ini manipulasi dilekatkan dalam kehidupan bekerja, kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kita sedang melakukan manipulasi bagaimana cara berkompetisi untuk mendapatkan kinerja satu tim marketing misalnya. Yaitu diletakkan atau digunakan sebagai praktik real, itulah field experiment. Tapi kalau kita setting dalam satu waktu,
boleh dalam satu pertemuan, boleh juga dalam bentuk web, kemudian kita bagikan linknya, kita kirimkan. Nah, kalau survei juga boleh berbasis web, namun kalau survei kita tidak memberikan situasi. Kalau dalam eksperimen berbasis survei, eksperimen menggunakan web, maka manipulasi itulah yang kita ciptakan. Nah, manipulasi dalam web ini bisa berbantuan kata-kata, bisa berbantuan foto, bisa berbantuan video. Nah, kalau web based tentu saja akan bisa dikerjakan kapanpun, sepanjang si partisipan sudah punya waktu. Tapi kita juga bisa menggunakan local host dalam satu lab, aksesnya bersamaan sehingga kendalinya bisa kita lakukan dengan lebih terkendali, ya, lebih tepat begitu. Kalau kita lihat web based, Bapak Ibu, ini tantangannya adalah kita tidak tahu yang ngeklik itu betulkah yang bersangkutan. Nah, supaya kita yakin, maka di bagian awal ada pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwa beliau adalah orang yang kita tuju, termasuk mengisi profil dari si partisipan. Yang ini saya lakukan di Widya Mandala Surabaya waktu itu sebelum pandemi, ya, dikumpulkan dalam satu lab. Ada serunya, yaitu satu komputer dengan komputer yang lain kadang-kadang tidak sama kecepatannya, sehingga ketika yang satu sudah klik, yang lain masih muter-muter gitu, akhirnya harus pindah. Nah, cara randomisasinya dengan web adalah dengan mengacak login dan username tadi, itu pada saat si partisipan itu melakukan klik dan login. Jadi loginnya sudah kita berikan. Begitu dia masukkan username password, by system akan mengacak. Satu dapat treatment 1, yang kedua treatment 2, 3, 4, lalu kembali lagi ke 1, 2, 3, 4. Demikian seterusnya. Programmer bisa kita minta untuk melakukan setting login semacam itu. Nah, kalau dengan local host kita juga bisa melakukan hal yang sama, tapi perlu diingat kalau kita memberikan login tertentu dan sinyalnya putus misalnya, ya, yang bersangkutan harus dipastikan mendapatkan treatment yang sama lagi. Jadi jangan sampai di tengah-tengah putus kemudian diberikan login username password untuk treatment yang lain. Ini akan mempengaruhi kontaminasi dari kognitifnya, efek historinya, ancamannya akan muncul. Nah, itulah contoh yang web based, unggulan dan kelemahan. Nah, yang dimanipulasi X-nya, yang diukur Y-nya, caranya boleh pakai skenario, kemudian berbantuan video, simulasi suatu kasus, atau menggunakan teknik desepsi tadi. Kalimatnya yang lugas, jangan terlalu rumit, hurufnya mudah dibaca, jangan terlalu indah. Dan Bapak Ibu, validitas dan reliabilitas untuk riset eksperimen itu dalam bentuk uji pilot, ya, atau pilot test. Pilot test ini dilakukan pada kelompok kecil, pada kelompok sedang. Lalu kita lihat treatmentnya apakah sudah direspon berbeda antara manipulasi yang satu dengan yang lainnya, antara grup eksperimen dengan grup kontrolnya, atau apakah sudah direspon berbeda. Lalu pastikan juga kita sudah melakukan konsultasi dengan praktisi untuk memastikan bahwa situasi yang kita sampaikan adalah situasi yang sudah mendekati kondisi kenyataan. Itu yang kita sebut validitas ekologi. Nah, ini yang tadi saya ulang di laboratorium komputer dikendalikan. Nah, kalau ini lebih terkendali karena waktunya, coba lihat gaya tangannya semuanya sama. Ini foto video kayak gini, ini bagian dari kita mengamati respon. Ya, tidak ada yang sambil ngobrol, semuanya serius. Bahkan dagunya semuanya dipegang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini mungkin juga, ya, ini dari sisi yang satu, yang kelompok satunya kayaknya juga mirip-mirip. Nah, respon perilaku dalam riset eksperimen ini menarik untuk melihat kekuatan keseriusan mereka. Kalau web based yang dilepas begitu, kita tidak bisa melihat angle keseriusan mereka, ya. Tapi kalau kita lakukan di laboratorium bisa. Nah, teknik yang lain tadi saya akan sharing menggunakan Zoom, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik Zoom. Jadi dipecah menjadi beberapa ruangan, kemudian eksperimenter hadir secara live seperti ini,
memandu pertanyaan dan menyajikan video, kemudian si partisipan akan menjawab pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu siapkan dalam bentuk Google Form. Itu juga sangat dimungkinkan. Nah, langkahnya Bapak Ibu buat storyboard-nya dulu, skenario-nya. Di setiap halaman web itu kita sudah merancang, oke, ini yang pertama username, password, dan seterusnya gitu ya. Bisa ditambah gambar video, randomisasinya saat login. Tapi perhatikan saat low signal, randomisasinya diulang supaya tetap pada kelompok yang sama. Dan sebaiknya kalau mengerjakan dalam satu halaman web jangan back begitu ya, jangan bisa kembali mengulang. Kalau kembali mengulang nanti kadang-kadang direvisi, manipulasinya jadi nggak kelihatan di situ. Dan Bapak Ibu bisa mengukur waktu mengerjakan. Jadi by system kita bisa tahu dikerjakan ini pagi hari atau siang hari atau malam hari. Lalu berapa menit mengerjakannya mulai dari login sampai end. Nah, waktu itu sangat penting untuk kita lakukan pengecekan keefektifan dari randomisasi. Apakah ada uji beda? Apakah ada perbedaan yang nanti Bapak Ibu lakukan dengan uji beda? Perbedaan mengerjakan hasil atau dimanipulasi tadi, hasil yang dikerjakan di pagi hari dengan di sore hari. Bapak Ibu bandingkan, ada beda nggak? Kalau nggak ada beda, campurlah Y-nya. Tapi kalau ada perbedaan, jangan dicampur. Mungkin waktu mempengaruhi, variabel ekstranya adalah waktu, itu sangat mungkin. Jadi ada yang longgar mengerjakan di malam hari, ternyata hasilnya berbeda dengan yang di pagi hari. Berarti waktu berpengaruh pada cara kita mengerjakan manipulasi. Dan berikan batas waktu mengerjakan ya Bapak Ibu supaya orangnya serius. Ini cara kita mengendalikan dari kontrol itu pada keseriusan mengerjakan. Kalau survei mau dikerjakan kapan saja kan kita nggak bisa mengontrol ya, tapi kalau dengan eksperimen, dengan berbasis web sekalipun, tolong diberikan durasi waktu. Kalau perlu diberikan timer, hitung mundur, tek ya, 20, 19, 18, hitung mundur, supaya yang bersangkutan ini tidak telat mengerjakan. Ini seperti ujian CFA itu kan diberikan timers. Kemudian kalau salah manipulasinya boleh diulang misalnya, tapi hanya satu kali. Kalau salah yang kedua dia akan ada warning. Jadi dengan teknik web ini mempermudah kita juga. Nah ini contoh storyboardnya, misalnya halaman 1 username passwordnya disampaikan. Bapak Ibu buat seperti ini saja programmer sudah paham. Halaman 2 saya mau bertanya profilnya, gender, usia, pekerjaan, peran dan tugasnya. Halaman ketiga ini adalah profil company-nya, berikan foto, deskripsi yang jelas atas perusahaannya, boleh juga ditambah dengan video. Nah halaman 4 ini masuk pada X1-nya, treatment-nya, situasi yang memicu untuk direspon di variabel X1-nya. Kemudian kita berikan penugasan dan diberikan skala, boleh misalnya skala 1-10 atau 10-100 atau diberikan dalam bentuk range tertentu sesuai dengan definisi operasional dari Y yang Bapak Ibu pilih. Halaman berikutnya jangan lupa bertanya, mengecek apakah manipulasinya berhasil. Dan halaman yang berikutnya kita masuk di manipulasi kedua. Jadi manipulasinya ini tergantung pada berapa banyak X yang Bapak Ibu pilih. Ya, boleh pretest, post-test juga boleh, tergantung pada rancangan kita. Nah, di setiap kita memberikan manipulasi, setelah manipulasi ukurlah Y-nya. Setelah diukur dengan Y-nya, berikan pengecekan manipulasinya. Dan di halaman terakhir kita berikan penutup, ucapan terima kasih, kesediaan ya untuk memberikan hasil tersebut secara sukarela, barulah diklik centang begitu, lalu di log out. Nah ini gambaran sederhana cara menyusun storyboard. Nah ini contoh ketika saya riset dengan Pak R Tambang dengan 2x2 ya, 2x2, 2/2 tentang procedural fairness condition yang kami lakukan dengan web. Gambarannya ada 4 sel, fair dan unfair untuk yang keadilan prosedural, kemudian ditandingkan dengan project success rate, tingkat kesuksesan satu project yang diklasifikasikan menjadi low dan high. Bisa saja berdasarkan hasil riset itu 3 kelompok, itu juga bisa, 3 level ya, 3 level faktornya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung pada hasil teorinya. Nah sehingga ada 4 kelompok. Jadi H1-nya itu ada pengujian efek utama, main effect itu adalah menguji fair dibandingkan unfair.
Jadi sel 1 plus sel 3 versus sel 2 plus sel 4. Itu main effect. Atau low dibandingkan high. Project success rate low dibandingkan dengan high. Maka sel 1 plus sel 2, Y pada sel 1 plus sel 2 versus Y pada sel 3 dan sel 4. Ini namanya main effect, pengujian efek utama. Pengujian efek kausalitas yang pertama, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y dan H2-nya X2 berpengaruh terhadap Y. Baru interaction effect. Fair yang prosedural fair dan project success low dibandingkan dengan sel 2, sel 3, sel 4. Jadi ada pengujian efek main effect, ada pengujian interaction effect. Nah, ada interaksi atau tidak kembali lagi ke teorinya. Ya, kalau riset pasti kita berbasis pada logika dan hasil riset yang terdahulu. Nah, ini kami gunakan eksperimen.net. Waktu itu kami sewa hosting untuk web, diberikan profilnya, nama, gender, usia, semester berapa, universitasnya mana, kami pakai student, level berapa, GPA-nya berapa, emailnya, handphonenya, nomor handphone. Karena waktu itu kami melakukan atau memberikan reward berdasarkan pada capaian respon Y yang diberikan. Jadi ini gambarannya, mahasiswa diberikan tugas sebagai seorang manajer produksi, kemudian diminta mengalokasikan besarnya labor cost dan material cost dari pesanan yang diberikan. Ini akuntansi manajemen. Ya, ada gambar profil dari perusahaannya yang kami ambil dari perusahaan beneran, perusahaan furniture yang beneran. Nah, production cost-nya dipisahkan jadi material, labor, dan overhead. Prime cost dan conversion cost dipaparkan. Lalu instruksinya pendek, ringkas, padat, lugas. Ya. Student ini berperan sebagai manajer akan diminta menentukan besaran labor cost, yang labor cost tersebut akan kita konversi menjadi satu kupon tiket, dan kupon tiket tersebut akan diundi. Total hadiahnya 2 juta untuk 4 orang, karena bagian dari reward ini bagian dari treatment sebenarnya. Kita ingin menguji manajer ini cenderung mau self-interest atau tidak. Kalau diberikan dalam bentuk labor cost, dia mengutamakan labor cost tinggi, pikirannya pasti ke bonus, ke tiket ini tadi, untuk dapat insentif. Sedangkan kalau dia memilih alokasinya lebih besar yang material cost, pilihannya itu pada quality. Jadi reward dalam hal ini adalah dipakai untuk bagian dari kita memanipulasi. Insentifnya adalah 20.000 IDR handphone voucher, dapat pulsa 20.000 dan kesempatan untuk menang hadiah total 2 juta. Nah, kemudian setelah dimanipulasi kita berikan posisinya. Ini pertanyaan cek manipulasi. Kalau di dalam web base ini nanti teman-teman programmer akan bisa memberikan dalam bentuk tik ya, ini buletan-buletan, tinggal pilih yang mana yang betul. Nah, kalau salah langsung tetot, silang begitu, Anda salah, diberi kesempatan yang kedua. Nah, skornya kalau dia betul di kesempatan pertama, Bapak Ibu bisa memberikan skor 100. Tapi kalau salah, berarti kesempatan kedua skornya dipotong, misalnya jadi berapa, 60 atau berapa gitu ya. Sampai ya sebenarnya nanti kita bisa sampai betul-betul dia paham apa peran dan tugasnya. Itu menggiring pada keseriusan dari si partisipan tadi. Nah, tugas-tugas yang lain, posisinya itu sebagai apa, tugasnya apa, informasi-informasi tadi yang kita tanyakan di dalam cek manipulasi. Nah, pertanyaannya bisa 5, bisa berapapun, ini tidak ada aturan wajib, hanya saran kami jangan terlalu banyak, jangan juga hanya 2, nanti tidak bisa kita menguji keseriusannya. Nah, bagian dari treatment ini adalah ada satu email, bentuknya, gambarnya betul-betul suasana email gitu ya. Rancangan sistemnya betul-betul gambar email dengan huruf-huruf yang ada di email. Ada to-nya, ada subject-nya. Tentukan production cost untuk job order nomor sekian. Ini order dari Mr. Michael, adalah potential buyer perusahaan ini untuk dipakai sebagai interior hotel.
dan tugas Anda adalah menentukan production cost not more than $2.400. Nah, tadi yang tugasnya ini ya, dolar itu dipakai untuk menentukan labor cost. Kalau dia punya pikiran yang negatif atau pikiran untuk dapat bonus, dia akan mementingkan labor cost-nya lebih tinggi. Sekali lagi, ini adalah kepentingan treatment, bukan labor cost kan penting. Oh iya betul, labor cost-nya penting, tetapi yang kita sedang manipulasi adalah tarik ulurnya, lebih ke quality atau ke hadiah yang kita sedang tuju itu. Nah, kemudian alokasinya dipilih, material cost-nya mau berapa nih? Kalau 2.400, overhead cost-nya 500, nggak bisa diotak-atik, tinggal tersisa 2.400 kurangi 500, 1.900. 1.900 ini materialnya mau berapa? Mau 1.000, berarti labor cost-nya 900. Berarti kamu hadiahnya cuma 900 kesempatannya loh, gitu. Tapi kalau saya mau labor cost-nya lebih tinggi 1.000, materialnya saya kalahkan. Berarti saya dapat kesempatan hadiahnya yang 1.000 di sini. Nah, itu yang kita pakai untuk bisa membuat aspek kognitifnya ini kita potret. Lalu cek manipulasi lagi, ya, pertanyaannya berapa sih yang mau ditentukan? 2.500, 2.400 atau 2.000? Nah, tadi kan 2.400 kan? Tapi kalau tidak serius bisa saja jawabannya salah. Itulah pentingnya pengecekan manipulasi. Lalu dapat email yang kedua, nah ini sudah manipulasi yang berikutnya, fair dan unfair. Situasinya itu kita paparkan, project order-nya diberikan, low dan high-nya, kemudian ditugaskan lagi menentukan production cost lagi. Ya. Lalu kalau project success rate-nya 80%, berapa materialnya? Labornya berapa? Ini untuk menguji dari aspek prospek teori nih teman-teman. Kalau kesuksesannya tinggi, dia akan cenderung bagaimana? Dia akan cenderung ngeyel nggak, berani nggak sih untuk menetapkan material lebih tinggi atau labor tinggi. Material berarti dia mementingkan kualitas, labor berarti dia mementingkan bonus untuk dirinya sendiri. Nah, udah. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain, validitas ekologi, silahkan menggunakan bantuan video yang diedit-edit mencerminkan suasana aslinya. Itulah satu contoh ya. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan tadi simulasi peran. Anda bertindak sebagai auditor independen misalnya, diletakkan di halaman web. Jadi ini bukan gambar kantor yang sebenarnya. Ini kantor yang diedit, tulisannya di gedung kantor entah siapa, miliknya siapa, supaya mempengaruhi mindset tadi. Maka memang eksperimen butuh kreativitas supaya kita bisa memotret kondisi yang ada. Ini pengantarnya sama, diminta memberikan profil, diminta memberikan kesan, karena saya waktu itu meneliti mengenai efek halo efek kesan pada klien. Diberikan video tadi, dia merasa terkesan atau tidak? Kalau jawabannya tidak, ini gagal berarti. Kalau gagal bagaimana ya, berarti itu tidak kena manipulasinya. Nah, dalam validitas internal, kekuatan pada manipulasi inilah yang kita uji berkali-kali melalui pilot test gitu. Nah, sehingga nanti ketika menguji hasil eksperimen, Bapak Ibu perhatikan hasil webnya tadi pagi, siang, sore, malam itu kita uji pakai one way ANOVA. Harapannya tidak ada beda. Kalau ada beda saat mengolah hasil, tolong dibedakan, jangan dicampur gitu. Ini berbagai macam ancaman yang bisa mengganggu eksperimen berbasis web, bisa efek histori, maturasi, testing, instrumentasi, mortalitas, regresi, dan seleksi. Dan kalau interaksi dari berbagai macam ancaman tadi, ya, ada juga efek interaksi sosial. Nah, inilah serunya eksperimen. Kita nggak asal memberikan treatment, tapi bisa saja kena efek histori, bisa saja bocor informasinya. Kawan-kawan praktisi sudah memberikan dapat kiriman dari Mbak Juli nggak? Iya, apa sih itu? Pokoknya diisi aja deh, klik yang bagus-bagus. Kasihan ini kalau nggak selesai gitu kan. Ditunggu, soalnya batasnya sampai 10 Desember misalnya. Kita bantu aja deh. Nah, itu efek yang bisa mengganggu. Tidak berdasarkan treatment, tapi berdasarkan ya subjek ini punya histori, bukan karena kita manipulasi yang berhasil. Kemudian gangguan yang lain maturasi, ya mungkin lapar,
bosan, aduh kok lama banget muter-muter, sudahlah ngawur aja deh mengerjakannya. Nah, itu juga bisa. Kemudian efek testing ini biasanya dilakukan pretest post-test itu ya, itu dampaknya juga ada resiko. Testing ini diberikan tes di awal, kemudian di akhir juga diuji lagi. Bisa saja yang terakhir dipengaruhi oleh yang pertama tadi. Tadi jawabannya berapa? 100. Udah deh, saya 100 aja deh. Tidak berdasarkan treatment yang dirasakan. Nah, kekuatan dari eksperimen adalah kita lakukan tes berkali-kali melalui pilot test supaya tidak kena efek testing ini. Instrumentasi juga bisa saja karena konsistensi alat ukurnya tidak valid, sehingga kita sendiri tidak cermat, sehingga si subjek tidak bisa serius gitu dalam mengerjakan gara-gara instrumen kita yang tidak memadai. Atau mortal, ya mortal tadi karena bosan, lelah tadi kan salah satunya dampaknya, kemudian udah saya nggak mau ikut, nah itu mortal ya. Regresi juga bagian dari ancaman eksperimen, maksudnya ketika rata-rata itu pada min tertentu, subjeknya karena tidak dipilih secara acak, ini juga bisa menyebabkan hasil eksperimennya terganggu. Atau kalau kita memilih tadi ya, menyeleksi pada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen, ada yang jumlahnya cuma 5, yang 125 misalnya, itu menjadi tidak imbang, itu juga menyebabkan gangguan pada eksperimen. Difusi ini perembesan atau bocornya informasi, bisa saja karena saling bercerita gitu, atau saling membagikan, udah deh kerjain aja, aku tadi udah mengerjakan, kamu kerjain punya aku ya. Nah sudahlah, bocor-bocor kayak gitu yang mengakibatkan tidak seriusnya partisipan. Atau rivalitas antar grup, ketika pada satu kelompok berinteraksi pada kelompok yang lain lalu iri gitu ya, kok kamu dikasih foto-foto yang demikian kok saya tidak ya, kok di tempatmu ada rewardnya saya kok tidak ya, itu mengakibatkan tidak serius juga. Dan ini kehilangan semangat kalau demoralisasi. Kadang-kadang ada yang diberikan treatment, mungkin ini kelompok praktisi gitu, yang satu bukan praktisi, sehingga treatmentnya, situasi yang dirancang juga berbeda, dampaknya juga bisa berbeda gitu. Nah ini contoh, ada mahasiswa saya yang meneliti mengenai resiko bisnis, kemarin kami pakai Zoom. Vika, resiko bisnis dan proses pengambilan keputusan, studi eksperimen penaksiran resiko kecurangan auditor. Jadi kami pakai auditor beneran dalam satu seminar yang diadakan di kampus kami. Auditornya hadir melalui Zoom. Sebelum pemberian materi, kami pecah menjadi 4 breakout room ya, dengan pengelompokan resiko bisnis. Ada diberikan situasi brainstorming, ada yang diberikan situasi yang individual, dan satu lagi Bapak Ibu, kita bisa mengukur skeptisisme atau aspek yang bisa kita ukur dalam bentuk persepsi, itu dicampur dengan treatment. Jadi treatment tetap dilakukan, tapi kita juga minta auditor mengisi instrumen survei. Tapi instrumen survei ini untuk mengukur kondisi yang melekat pada auditor, perilakunya, sifatnya, skeptismenya gitu, itu bisa kita ukur dengan alat ukurnya yang survei. Nah pengujiannya itu nanti dikovariatkan, sehingga kita ingin melihat apakah ada pengaruh, gambarannya seperti moderating ya, seperti itu artinya ada interaksi antara resiko bisnis dengan skeptisme auditor, tapi skeptismenya diukur dengan mekanisme survei. Nah ini hasilnya, mungkin saya langsung saja ke hasilnya. Ini matriksnya, pengambilan keputusan brainstorming dan individual, risiko bisnisnya tinggi dan rendah, seminarnya pakai online webinar, Google Form, dan Zoom bantuannya, 83 auditor IAI wilayah Jateng. Jadi mungkin beberapa ada yang pernah mengisi ya, ikuti acara kami. 4 modul, brainstorming dan risiko bisnis tinggi, brainstorming dan risiko bisnis rendah, 3 keputusan auditor dan risiko bisnis tinggi, keputusan individu auditor dan risiko bisnis rendah. Nah hasilnya demikian, hasilnya pakai uji T, signifikan dalam kondisi ini. Main effect, main effect adalah membandingkan tadi risiko bisnis, ini main effect 1 plus 3 versus 2 plus 4, ini main effect, menguji kausalitas bahwa risiko bisnis berpengaruh pada
pengambilan resiko bisnis tadi. Oke. Kemudian yang ini proses pengambilan keputusan main effect juga, brainstorming ditandingkan dengan individual. Kemudian baru interaction-nya yang tanda bintang ini, resiko bisnis dikalikan dengan pengambilan keputusan auditor. Ya, dilihat dari tingkat signifikansinya. Dikalikan lagi dengan skeptisisme karena kita mengukur dengan covariat dari instrumen survei skeptisisme. Jadi ini hasil akhirnya sebagai catatan ujung. Web based experiment itu tools, tujuannya tetap menguji kausalitas, variabel dependen dan independen, dan mohon teman-teman Bapak Ibu sekalian susun storyboardnya dengan cermat, pilot testkan berkali-kali, tidak ada batas berapa kalinya, berapapun sampai hasilnya konsisten. Kalau menggunakan web based, pilot testnya juga harus berbasis web, jangan kita hanya manual, kemudian waktu web based tidak kita uji, itu tetap diuji, kadang-kadang ada kendala teknis, sudah diklik error misalnya gitu. Perhatikan randomisasinya agar tiap sel kelompok itu mendapatkan subjek yang imbang. Jangan sampai randomisasi membuat mengelompok pada satu kelompok saja, tidak pada kelompok yang lain. Pilih jenis font huruf yang mudah dibaca, menggunakan video atau gambar visual yang tidak membuat loadingnya terlalu lama, dan hasilnya nanti Bapak Ibu bisa tarik dalam bentuk Excel dan olah dengan XPSS. Nah, semoga 30 menitnya tidak terlewat Mbak Yuli, saya berusaha tertib, nanti jika ada hal yang belum jelas kita bisa diskusikan. Terima kasih Mbak Yuli, layar saya kembalikan, silahkan. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Prof. Uut, memberikan kita insight bahwa apakah menggunakan metode eksperimen konvensional maupun dilakukan by web, memang ada beberapa ancaman, tetapi ancaman itu bisa dikendalikan ketika kita melakukan itu dengan baik. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Pertanyaan juga bisa diajukan dengan raise hands, jadi bisa memberikan langsung bisa berkomunikasi dengan narasumber. Baik, saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk pada kolom chat. Yang pertama dari Mbak Vena Permatasari, ini menanyakan bahwa pada saat kita melakukan eksperimen by web, untuk mengecek manipulasi, apakah dilakukan setelah treatment atau manipulasi itu dilakukan sebelum kita melakukan pengukuran Y, apakah itu bisa dilakukan, kemudian apa konsekuensinya? Iya, baik. Ini langsung dijawab atau langsung ya? Langsung direspon. Baik, Mbak Vena Purnamasari, salam jumpa. Terima kasih, pertanyaannya menarik Mbak Vena. Tadi saya berikan satu ilustrasi bahwa kalau kita menggunakan web based, kemudian kita memberikan satu intervensi berupa profil organisasi dan profilnya disajikan dalam bentuk video. Video tersebut bagian dari manipulasi misalnya ya. Maka pengecekan manipulasinya juga kita lakukan secara bertahap. Ya. Bagaimana? Apakah dilakukan secara langsung? Itu lebih disarankan. Ya, artinya memang tidak ada kewajiban harus, Bu, tapi disarankannya begini. Kalau manipulasi itu kita uji di bagian akhir, bisa jadi kita tidak bisa mengukur secara presisi keseriusan dari si partisipan tersebut. Jadi kalau setelah menyaksikan satu tayangan, kita bisa tanyakan apakah tayangan tersebut sudah mengena pada aspek yang kita tuju. Misalnya teman-teman sedang meneliti mengenai perusahaan atau perusahaan bisnis ya, manufaktur, perusahaan logistik seperti halnya Unilever. Nah, di dalam bayangan dari si yang membaca video tadi, mendengar dan menyimak video, kita tuh berharap pikirannya pada Unilever, mirip Unilever gitu ya. Kalau dulu saya pakai istilah J-Comart karena saya ingin partisipan membayangkan seperti Indomart, sehingga saya pilih warnanya juga mirip. Ada kuning, ada merah, ada biru. Perusahaannya saya pakai perusahaannya Indomart, saya wawancara langsung juga untuk mendapatkan gambaran proses
pengiriman barang dari satu gudang sampai ke masing-masing supermarket ya di Jawa Tengah. Kemudian ketika tadi video saya tayangkan, saya harus mendapatkan keyakinan bahwa manipulasi dan video tadi betul-betul mengena pada pikiran dari subjek kita. Maka kita lakukan pengecekannya secara langsung. Apakah video tersebut disimak baik-baik dan mengenai kognitif dari individu tersebut? Apa konsekuensinya jika dilakukan demikian? Ya, konsekuensinya kita akan yakin bahwa yang bersangkutan lolos pengecekan manipulasi tahap 1. Karena bisa jadi begini Mbak Vena ya, bisa jadi dia lolos di manipulasi tahap 1, dia tidak lolos di manipulasi tahap kedua. Ya, sehingga kalau satu tidak lolos kan nanti di ending yang kedua kita tidak bisa melanjutkan sebenarnya. Nah, kalau web based, saran saya karena ini sifatnya kan tidak mungkin gagal kemudian Anda gagal begitu kan, sayang di kita ya, sayang. Kita bisa lakukan pengujian itu berlapis. Tayangkan video, kemudian ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia serius nggak sih? Nah, supaya tahu serius dan tidaknya kan kita bertanya, profil perusahaan tadi yang disimak tadi atau yang dibaca atau yang ditayangkan adalah perusahaan di bidang logistik A, logistik misalnya, yang B, pertanyaan perusahaan jasa, C, perusahaan perbankan. Nah, kemudian dia akan memilih. Kalau salah, kita berikan kesempatan kedua. Tapi skornya yang betul tadi, itu kita berikan langsung 100. Kita misalnya yang betul langsung pertama. Kalau yang kedua, melalui versi kedua, Anda salah, gitu, silahkan diulang lagi jawabannya yang benar kan, dia akan mikir, perusahaan apa tadi? Oh, iya, saya salah jawab. Ya, jadi jangan back, tapi diminta menjawab ulang dengan skor yang tidak 100 karena dia di kesempatan kedua. Kita berikan skor misalnya 80 karena Anda tidak di pertama. Jadi tetap lolos manipulasi tetapi tidak pada skor yang tertinggi. Gitu. Apalagi ini praktisi, sulit sekali kita cari praktisi yang bersedia. Kemudian setelah ditanya, konsekuensi yang lain adalah ketika dia sudah lolos di manipulasi yang pertama, kan kita akan masuk di manipulasi kedua. Nah, itu ada informasi lagi kan, ada treatment lagi, kemudian diminta bertanya lagi di pengecekan manipulasi kedua. Disitulah skornya juga pertanyaan-pertanyaan dilakukan hal yang sama. Nanti saat kita di akhir pengolahan data ya, atau sebelum menguji hipotesis, yang dilakukan Mbak Vena adalah memastikan randomisasinya berhasil, memastikan pengecekan manipulasinya berhasil, rata-rata skornya dihitung Mbak. Misalnya yang betul 100% itu ada berapa orang, yang betul di kesempatan pertama, yang betul di kesempatan kedua. Lalu kita lihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara yang lolos manipulasi tahap 1 dan tahap 2. Ya, kalau memang banyak sekali ya atau terpengaruh atau tidak keseriusannya itu sangat banyak yang gagal gitu, berarti manipulasi kita saat pilot test itu memang belum kuat. Ya, mestinya saat pilot test kita lakukan hal yang sama. Sehingga ketika uji yang eksperimen utamanya, hal ini tidak terjadi. Pengecekan manipulasinya akan lebih maksimal. Nah, ini cara kita untuk bisa mengecek manipulasi dalam video yang disajikan tadi secara berurutan ya. Setelah video 1 misalnya ada video yang kedua, ya kita cek manipulasi lagi secara langsung. Nah, setelah video mungkin bukan video tapi gambar juga bisa, atau narasi juga bisa. Tidak harus semuanya dengan video. Resiko video kalau web-based adalah berputar-putarnya agak lama. Diklik itu muter-muter gitu. Tapi jika mau ditayangkan dalam bentuk video, pastikan size-nya itu bisa kita yakinkan bahwa size-nya tidak mengganggu proses dari itu tadi ya, aspek-aspek teknis lah. Diklik terus muter-muter itu kan aspek teknis sehingga mengganggu konsentrasi, histori, atau mungkin mortal. Lama banget sih ini, nggak usah dikerjakan. Itu kan sangat mengganggu kita. Gitu ya Mbak Yuli. Jadi jawabannya dites secara langsung setelah video ditayangkan. Baik, saya berharap bahwa jawaban dari Mbak Prof bisa diterima ya oleh Mbak Vena. Pertanyaan yang berikutnya dari Mas Arief Widiatama terkait dengan pertanyaan manipulasi. Mungkin tadi sudah disinggung pada saat pemaparan, tapi ini ditanyakan lagi.
apakah pertanyaan manipulasi satu saja bisa mewakili setiap variabel? Artinya mungkin setiap treatment yang dilakukan bisa hanya satu pertanyaan saja untuk setiap. Oke. Ini pengecekan manipulasi maksudnya ya mungkin ya. Baik. Pertanyaan pengecekan manipulasi tidak disarankan hanya satu, Mas Arief. Kalau satu tuh beresiko. Kalau ditanyakan satu, jawabnya tidak, maka kita gugurlah. Maka tanyakan lebih dari satu, supaya tidak lolos di satu pertanyaan. Kita bisa ada cadangan pertanyaan. Jangan-jangan dia tidak serius di satu pertanyaan, tapi mungkin dia menguasai yang lain. Sehingga teman-teman, saran kami jangan hanya satu, pilih yang ganjil ya, bisa 5, bisa 7, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah secara kuantitatif. Kalau betul 60% berarti lolos manipulasinya. Kalau di bawah 60% tidak lolos, atau teman-teman mau, saya mau 80% atau 90% betul, itu juga nggak apa-apa. Itu semakin kita presisi lagi, semakin yakin. Kalau nggak betul 100% gagal. Nah itu resiko bahwa kadang-kadang partisipan itu tidak bisa mengingat banyak hal, tetapi teman-teman bisa membuat pertanyaan pada pertanyaan-pertanyaan yang memberikan efek utama, mengingat efek pengingat yang paling utama, sehingga berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib itu dikuasai. Misalnya jenis perusahaannya apa, atau kalau tadi saya pakai contoh project success rate-nya berapa, tadi manipulasi yang saya berikan 20%. Nah dia harus mengingat 20%, jangan mengingat yang lain. Kalau yang utama saja dia tidak ingat, berarti dia tidak serius di dalam melakukan manipulasi. Jadi pertanyaannya jangan satu ya, jangan satu, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Saran saya yang ganjil supaya tidak 50-50 lah. Kalau 50-50 gimana, kan susah. Jadi berikan yang jumlahnya ganjil gitu. Sampun Mbak Yuli? Kalau boleh menambahkan, berarti Mbak Uut, berarti pada saat melakukan pilot test itu kita bisa melihat kan mereka ketika menjawab, kalau misalnya pertanyaan lebih dari 10, apakah mereka jangan sampai membuat mereka bingung, sehingga kita bisa memperbaiki lagi sehingga bisa mengulangi pertanyaan ya. Betul, jangan sampai juga malah pengecekan manipulasi kita itu juga tidak dipahami gitu kan. Maka saat pilot test itulah kita juga melakukan pertanyaan-pertanyaan ini juga kita uji. Jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengecekan manipulasi tidak hanya mengisi checkpoint ya. Ketika saat pilot test, Bapak Ibu bisa melakukan audiensi. Kalau tadi misalnya audit, beraudiensilah dengan praktisi di bidang audit. Lalu kita bertanya, kasus yang tadi ketika dibaca, apa yang membuat Bapak Ibu berpikir tidak ingin whistleblowing, misalnya kita pakai istilah whistleblowing ya. Oh iya, soalnya kan itu sesuatu yang wajib dilakukan ASN. Kami kan ASN kan wajib menyajikan informasi yang tepat. Oke, padahal kita sebenarnya pengennya nggak begitu. Kita pengennya ada sesuatu yang memantik mereka berani, dan ada juga yang tidak berani. Nah, kalau situasinya diberikan punishment dalam bentuk hukuman secara legal, itu bagaimana? Kalimat kami ini, kalimat yang kami sajikan apakah sudah mempengaruhi pikiran? Itu kan kita perlu manipulasi yang ditanyakan ya. Manipulasi tersebut kita konfirmasi apakah suasana itu yang dirasakan. Jadi Bapak Ibu lakukan komunikasi kata per kata sampai mereka yakin. Bahkan video pun juga ditayangkan, kita bisa masukkan. Itu pilot test juga Bapak Ibu. Itu pengecekan untuk meyakinkan bahwa profil yang kita sajikan itu sudah mencerminkan validitas ekologi yang tinggi. Dulu saya dengan Pak Johan Pinarwan dari PricewaterhouseCoopers ya, saya tanya, Pak Johan, ini sudah cocok atau belum menurut Bapak sebagai praktisi? Saya tanya ke Pak Theo ini bagaimana? Nah, beliau menyampaikan pandangan. Itu bagian dari kita meyakinkan kepada pembaca dan juga reviewer, penguji, pembimbing gitu, bahwa kita melalui proses pilot test yang berlapis. Kita melakukan pengecekan manipulasi saat eksperimen utama juga beberapa pertanyaan. Ya, ini Mas Arief masih raise hand, mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Kalau tidak berkeberatan boleh merespon kembali. Iya. Tetapi tidak ada pertanyaan yang baru ya. Soalnya tidak, yang lain tetap ada pertanyaan mengkonfirmasi tentang manipulasi question. Iya, Ibu Intias, ketemu lagi Bu, terima kasih. Ya, Mas Arief, kemarin nggak ikut ya? Iya, saya masih ingin lebih mendalami lagi eksperimen ini. Gini Bu,
yang saya mau coba konfirmasi itu yang pertama gini. Tadi kan apakah pertanyaan manipulasi itu memang kita tujukan untuk treatment variabelnya, atau misalnya kita itu yang dibilang manipulasi itu, atau juga misalkan ada profil perusahaan itu menjelaskan ini kita misalkan kita minta partisipan untuk menjawab ini perusahaan apa, atau mengenai kelengkapan dari perusahaan itu, apakah juga bisa disebut dengan manipulasi ya? Sehingga ketika digabung itu total lebih banyak, atau fokus kita manipulasi itu fokus ke treatment variabelnya? Baik, manipulasi itu X-nya. Jadi variabel X yang kita manipulasi, betul. Nah, suasana tadi, profil organisasi itu kan bagian dari membentuk manipulasi tadi kan. Misalnya perusahaan BUMN, kita meminta partisipan membayangkan profil perusahaan BUMN. Nah, kalau kita biarkan hanya Anda sedang bekerja di perusahaan BUMN, titik. BUMN kan macam-macam. BUMN yang mana? Yang Pertamina, atau yang bank, atau yang mana gitu kan? Atau yang PT KAI, yang mana sih? Perusahaan seperti apa yang sedang kita ingin si partisipan itu membayangkan yang seperti apa? Maka berbantuanlah video tadi. Berbantuanlah dengan foto, berbantuanlah dengan kalimat narasi yang membuat yang bersangkutan terhipnotis ya, kata lainnya. Terhipnotis untuk membayangkan, oh ini saya bekerja di PT KAI. PT KAI mengalami perubahan. PT KAI punya struktur organisasi, berarea di wilayah yang seperti ini, punya staf sekian, itu kan perlu diinternalisasi kepada si subjek. Tapi manipulasi utamanya bukan videonya, mungkin ya dimaksud ya. Manipulasinya adalah tadi tipe kepemimpinannya, atau mungkin pengendalian organisasinya, atau mungkin karakteristik sistem informasinya, atau yang mana. Nah, yang dimanipulasi adalah X-nya itu ya? Betul. X-nya itu. Betul. Oh, oke. Berarti minimal untuk manipulasi itu tadi harus minimal ganjil ya, Bu? 3 atau lebih gitu. Ya, kalau pertanyaan checkpoint kan kita pasti akan melihat kalau betul 50% maka lolos manipulasi. Kak, susah, 50% dibandingkan 50%, belum tentu dia lolos manipulasi kan. Tapi kalau pertanyaannya 5, dia jawab 3 dari 2 misalnya. 3 dari 2 berarti dia lolos gitu. Tapi kalau menjawab 2,5 dan 2,5, lain lolos apa tidak? Maka ganjil akan lebih disarankan. Atau kalau teman-teman memberikan scoring tadi. Bisa dipahami, Arif? Iya, paham. Soalnya selama ini cuma satu saja, karena pikiran saya kalau misalnya semakin banyak nanti kan banyak yang tereliminasi, makanya satu aja, jadi supaya jumlah partisipan tidak banyak berkurang itu. Oh, ternyata keliru, Bu ya. Ya, kalau hanya satu terus berisiko, justru berisiko tinggi ya. Oke. Ya, makasih ya, Bu. Baik, terima kasih Mas Arif. Pertanyaan yang berikut ini kelihatan survei yang mau dilakukan ketika dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Pertanyaan dari Mas As, survei dengan persepsi tentang succession planning, sampelnya direksi BUMN berbasis web. Bagaimana meyakinkan bahwa responden yang menjawab itu benar-benar direksi? iya. Nah, ini tantangan web-based ya, sama seperti survei. Kita tidak tahu yang ngeklik itu siapa. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan awal, Mas Asis ya. Misalnya, sesuatu ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan beliau direksi. Misalnya kita bertanya, dalam 1 bulan berapa kali beliau melakukan rapat direksi. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum yang membuat kita punya justifikasi yang kuat bahwa beliau betul-betul respon atau subjek yang bertindak sebagai direksi. Memang ya ini satu resiko juga, ada satu ancaman validitas eksperimen tadi ya, bahwa kalau beliau tidak menjawab dengan serius atau beliau meminta sekretarisnya yang sudah jawab aja deh terserah gitu, itu berarti memang ada ancaman eksperimen di situ. Tapi kalau kita mau bertanya dengan mekanisme tadi, kalau di dalam satu grup gitu ya, itu kita bisa membuat
pertanyaan-pertanyaan yang tadi, pertanyaan-pertanyaan khasnya direksi, berapa kali Bapak Ibu melakukan rapat, atau misalnya Bapak Ibu dalam memiliki anggota atau apa ya, sebagai ini kalau contoh di perusahaan air minum dalam kemasan, kemarin kan direksi air minum dalam kemasan ada satu forum asosiasi air minum dalam kemasan. Nah, satu tradisi di dalam asosiasi tersebut adalah ada rapat tahunan, pengurusnya dibentuk. Nah, kita bisa bertanya hal-hal yang umum tadi, yang hanya direksi yang ikut acara tersebut itu yang hadir. Nah, apakah kemarin Bapak Ibu mengikuti acara seminar nasional, rapat anggota direksi? Nah, di mana acara itu diadakan? Kalau dia ikut dan beliau memang betul-betul direksi, beliau pasti bisa menjawab dengan tepat. Tentu saja ini pertanyaan yang jangan terlalu banyak. Ini adalah cara kita untuk meyakinkan saja bahwa beliau adalah direksi BUMN yang kita tuju ya. Tapi ini memang mencari yang praktisi yang sesungguhnya. Kalau web based, ini saran saya sih Bapak Ibu, lakukan dalam satu forum pertemuan begitu. Kalau dilepas by email, itu kita berisiko untuk tidak direspon. Ya, ini butuh jaringan, butuh butuh satu terobosan untuk bisa masuk dalam satu forum. Kalau kemarin kebetulan ada mahasiswa doktor di tempat kami yang beliau direktur PT Air Minum dalam kemasan, PT yang besar, nama besar begitu, sehingga beliau mengatakan, saya selalu rapat setiap bulan, itu ada asosiasi pengusaha air minum dalam kemasan, rapat nasional. Dan dalam rapat itulah seminar dilakukan secara daring, kemudian beliau bisa menyampaikan, Bapak Ibu, ini saya mohon kesediaannya untuk bisa sharing mengenai pengambilan keputusan pada satu case. Nah, kemudian dia bagikan dalam forum, saya bagikan ya, kita akan pecah menjadi 4 grup, dia masuk dalam satu asosiasi profesi tadi. Nah, di dalam audit, kelompok audit, auditor juga ada satu asosiasi profesi, Bapak Ibu bisa tahu bahwa ini partner yang hadir. Ya, tapi kalau dilepas by web atau by mail tadi ya, via email, memang ada resiko, belum tentu yang bersangkutan yang mengisi. Nah, supaya yakin, tentu saja kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bagian dari pertanyaan meyakinkan bahwa beliaulah adalah orang. Apakah, kan kita sudah tahu ya, ini direktur siapa namanya, rapatnya berapa kali. Kalau beliau menjawab dengan tepat beberapa pertanyaan tersebut, nah Bapak Ibu bisa kelompokkan yang bersangkutan adalah partisipan yang betul-betul direksi dari BUMN begitu. Begitu Mbak Yuli? Ya baik, saya pikir penjelasan dari Mbak Uut sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Fatia Ulfa yang menanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh Mas Asis. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikut. Ini juga masih terkait dengan ancaman pada saat melakukan eksekusi eksperimen. Yang pertama itu terkait mungkin dengan ancaman mortalitas atau histori, bagaimana mengatasi persiapan dan pengalaman yang menimbulkan ancaman dalam pelaksanaan riset eksperimen. Kemudian yang kedua, jika riset eksperimen memerlukan waktu panjang, ini yang terkait dengan histori dan juga mortalitas. Monggo. Ya, untuk eksperimen bisa saja dilakukan dalam longitudinal, dalam jangka yang panjang. Tidak harus eksperimen itu sesaat 1 jam saja. Ini pilihan-pilihan tipe-tipe eksperimen tadi. Kalau kita memang mau mengukur suatu dampak dalam durasi yang panjang, taruhlah 3 bulan, 6 bulan, maka ada kemungkinan ada efek histori. Iya, itu sudah jelas ada ancaman eksperimen di situ. Nah, sehingga yang dilakukan ketika kita melakukan pretest, kondisi pada saat pretest tersebut kita ukur, lalu dalam rentang taruhlah 6 bulan ya, kita bisa mengujinya kan di akhir tadi, di awal, sebelum, dan sesudah 6 bulan. Nah, pada fase 1 sampai 6 bulan ini kan fase mereka sedang kita treatment sebenarnya. Mereka sedang mungkin dalam metode pembelajaran kelas misalnya. Ada satu kelas yang dalam 1 semester diberikan dalam studi kasus, ada satu kelas diberikan dalam bentuk pasif, ada subjek itu secara pasif. Nah, apa yang dilakukan subjek selama 6 bulan itu kan macam-macam. Kita tidak bisa mengendalikan, kamu nggak boleh nonton film ya, kamu nggak boleh main ya, kamu nggak boleh nge-game ya, itu kan nggak bisa dilakukan. Yang kita kendalikan adalah manipulasi berupa metode pembelajaran tadi. Betul-betul di kelas metode pembelajarannya adalah studi kasus.
Yang satu metode kelasnya adalah pembelajaran yang sifatnya tutorial secara konvensional. Nah, setelah 6 bulan ditandingkan prestasi belajar siswa di awal dan di akhir. Itu juga bagian dari eksperimen. Nah, kalau dalam jangka waktu yang sepanjang 6 bulan tersebut ada resiko mortal, bisa saja subjeknya tidak serius, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaannya itu tiap minggu. Ya, tiap minggu bertemu ditanyakan, tiap minggu berikutnya ada pertanyaan lagi, minggu berikutnya ditanyakan sampai terkumpul pengamatannya, walaupun itu pretest dan potes ada perjalanannya tiap minggu begitu. Itu untuk mengendalikan tadi potensi-potensi histori yang mungkin histori atau mungkin mortal. Ya, kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah manipulasi yang diberikan. Jadi pengecekan manipulasi pun dalam riset yang longitudinal bisa dilakukan part demi part, tidak hanya pada saat akhir saja. Nah, bagi eksperimen yang dilakukan dalam waktu yang berbasis web, yang misalnya kita berikan rentang waktu yang cukup panjang, 1 bulan misalnya, maka ada resiko juga bahwa instrumen tersebut itu pada saat dikerjakan ya mungkin ada ketidakseriusan di dalam mengerjakan. Karena itu saran saya kalau web base yang memang durasinya tidak butuh treatment yang panjang, memang situasi yang simulasi tadi, ya sebaiknya diberikan dalam jangka waktu mungkin 1 minggu saja lah, jangan terlalu panjang. Nanti saat terlalu panjang kadang-kadang emailnya sudah tertutup, dicari lagi sudah susah, itu sudah ancaman eksperimen juga. Nah, dalam situasi yang saat ini boleh virtual dengan Zoom, dengan Google Form, itu bisa dikendalikan dengan pemberian pertanyaan, pengecekan manipulasinya juga bisa dilakukan bertahap tadi. Tidak dilakukan di ujung saja, di akhir saja, tapi pada periode tertentu, tengah-tengah pengamatan, kita bertanya, kita ajak bertemu, kita tanyakan. Dan tadi saya mungkin terlewat, lakukan dengan eksperimenter. Jadi bukan peneliti yang memberikan introduce atau memberikan treatment secara langsung. Nanti ini juga akan memberikan efek bagi si partisipannya. Misalnya tadi Mas Arief sedang melakukan riset, kemudian Mas Arief yang turun langsung menjelaskan, nah ini menimbulkan efek juga, demand effect-nya juga akan muncul. Wah, ini penelitinya kok pengennya saya jawabnya yang ini ya, kayak kita nggak sadar, kita tuh mengarah-arahkan. Jadi serius ya Bapak Ibu, betul ya, ini nanti Bapak Ibu mau membeli produknya ya, betul ya, gitu. Ulang-ulang begitu sudah mempengaruhi. Padahal kita seharusnya bertanya Bapak Ibu pada skala 10 sampai 100 seberapa ingin Bapak Ibu membeli asuransi. Tapi kalau kita tanyakan sendiri, karena kita tahu ini adalah bagian dari kelompok tertentu yang jawabannya harus tinggi, kita nggak sadar memberikan intervensi tadi. Nah, sehingga perlu dibentuk tim, namanya tim eksperimenter, yang tugasnya adalah memberikan treatment, menanyakan dengan standar. Ya, kalau berbasis web, eksperimenternya tentu saja tidak bertugas menyampaikan live begini, tapi kalau dibuat dalam satu forum Zoom, ada 4 ruangan, masing-masing eksperimenter tugasnya harus standar. Ya, Bapak Ibu saya bacakan. Bapak Ibu mohon menyimak dengan baik kalimatnya. Ya, kalau perlu direkam Bapak Ibu bisa rekam. Eksperimenternya 1, putarkan video saja supaya bahasanya sama. Karena begitu saya bicara begini ya, saya mengatakan kan ini kita pakai layar. Kemudian di satu kelompok bisa saja tangan saya ini banyak, wah ini tangan yang ini penting dilakukan untuk project success rate dari project ini adalah 80%. Kalimat saya yang menekankan begini, ini responnya di kognitif berbeda dibandingkan saya mengatakan begini, Pak Situmorang, project base kita adalah 80%. Nah, itu beda dengan Pak Situmorang, project base kita 80%. Sama kan? Kalimatnya itu sebenarnya sama, tapi cara ngomongnya beda, hasilnya berbeda. Apalagi yang satu punya gaya bahasa yang strong, eksperimenter yang satu itu lembut. Itu juga sudah menimbulkan efek. Jadi saran saya kalau pakai web base boleh pakai eksperimenter yang direkam, suaranya sama, intonasinya sama, tekanan suaranya sama,
yang membedakan hanyalah treatmentnya. Gitu. Ya. Oke, Nathan, Mbak Yuli. Ya, terima kasih. Ini kejelasannya sekaligus menjawab pertanyaan Mas Saril dan juga Mbak Stefana Diah Ayu. Untuk pertanyaan pertama, itu terkait dengan durasi waktu pelaksanaan eksperimen by web. Saya pikir sudah dijelaskan terkait dengan ancamannya. Kemudian saya lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu mohon sharing Prof dalam mendesain eksperimen berbasis web, mekanisme treatment atau manipulasi manakah yang paling efektif? Apakah video, foto, naratif, cerita, atau kuesioner? Ya, kalau yang paling efektif tentu saja semua ada tarik ulurnya. Misalnya video, saya bilang video menarik. Tapi sekali lagi perangkat dari komputer kita masing-masing ini kadang-kadang kalau putar video ada yang bisa menyala, ada yang tidak, ada yang bisa lancar, ada yang tidak. Maka kalau menggunakan video, ketika pilot test, ujikan berkali-kali bahwa tidak terlalu berat, besar itu size-nya, sehingga ketika dibuka tidak terputus koneksinya. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, visual itu hasil penelitian ya. Risetnya Tang 2004 mengatakan 2014 visualisasi itu mempengaruhi mindset kita. Ya, kita bertemu di layar. Ada yang menampilkan namanya, ada yang menampilkan wajahnya, ada yang menampilkan live, ada yang tidak. Ini dalam riset eksperimen Bapak Ibu bisa diuji. Dalam riset eksperimen besok kalau berbasis web yang menampilkan video dan yang tidak. Yang memberikan respon serius dan yang tidak. Itu kita bisa melihat dari kita bertatap daring seperti ini. Nah, untuk video, visualisasi, dan suara itu akan lebih nancep ke dalam aspek kognitif. Ini hasil riset. Visualisasi ditambah dengan auditori, ya, telinga kita mendengar, mata kita melihat, gambarnya visual, itu akan lebih terlihat dibandingkan kalau kita hanya sebatas kalimat kata-kata saja. Nah, ini sedikit, ini Google Form, mungkin Mas Arief kemarin sempat ikut juga ya. Sebentar, saya bisa perbesar nggak ini? Iya. Bentar. Jadi misalnya begini. Ini profil organisasi. Mbak Yuli bisa melihat layar saya tulisan profil organisasi nggih? Bisa, ya. Baik, ini profil organisasi. Anda ini menggunakan simulasi peran. Bapak Ibu berperan sebagai senior auditor dalam suatu kantor akuntan publik, ya namanya KAP ini, misalnya begitu. Anda bertugas melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan junior. Jasa assurance-nya meliputi A, B, C. Kemudian jangan langsung semua kalimat semua. Ini KAP-nya. Nah, sebentar, ini terputus ya. Ada gambarnya. Nah, Bapak Ibu bisa berikan kombinasi teks dan gambar. Ini loh suasana kantor Bapak. Ya, ini tentu saja kita ambil dari gambar-gambar suasana kantor ya. Syukur-syukur kita bisa menyeting dengan logo di sini, tulisan kantornya di sini. Ini akan lebih menunjukkan situasi yang nyata. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan narasi bisa dikombinasi dengan gambar, tidak harus video. Ini pakai Google Form, sederhana saja pakai Google Form, dibagikan saat video. Nah, kemudian cek manipulasinya. Anda berperan sebagai apa tadi? Junior, senior, atau senior auditor. Tugas Anda adalah 1, 2, dan 3. Jasanya apa saja gitu. Jasanya meliputi apa saja, KAP-nya bekerja di mana, dan seterusnya. Ini contoh. Kemudian ini tips lagi, kalau kita mendesain suatu perusahaan sebagai contoh dari perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya, itu akan lebih menunjukkan internalisasi yang lebih baik. Misalnya kalau perusahaan konstruksi itu kan Waskita, ya, disebut merek Waskita. Nah, kemudian coba deh kita, Waskita itu singkatan apa? Nah, kita edit-edit supaya pikirannya orang ke Waskita adalah PT-nya Wangun Karya Semesta. Profilnya kita pelajari dulu PT Waskita seperti apa, sehingga kita memberikan deskripsi pada perusahaan ini mirip seperti si Waskita tadi. Kalau saya Ceko Mart, mirip seperti Indomart.
saya pelajari profil bisnis Indomart, saya pelajari proses distribusinya, saya ungkapkan, saya berikan foto, ditambah video. Nah, itu akan mempengaruhi mindset dari si partisipan. Gitu. Oh, ini loh perusahaanmu, perusahaan klien Anda. Ini situasinya, ini kan membuat orang sejenak dia akan membayangkan suasana perusahaan konstruksi, pembangunan jalan, pembangunan satu gedung misalnya ya, sampai pada akhirnya kita bertanya, setelah Anda melihat PT tersebut, Anda diminta melakukan penaksiran resiko kecurangan dengan mempertimbangkan, tadi ada informasi secara utuh, ini ada informasi indikasi kecurangan, resiko bisnis kliennya rendah, berapa penaksiran resiko kecurangan yang ditetapkan untuk PT tersebut? Sangat rendah ke sangat tinggi. Itu setelah melalui tadi membaca, menyimak video, gambar, foto gitu, sampai pada pengambilan keputusan akhir. Inilah Y yang kita ukur. Y, Mbak Yuli, demikian saya menjawab. Saya pikir ini ada satu pertanyaan terakhir dari sebentar, dari Mbak Masina. Ya, saya mencoba untuk memahami pertanyaan ini, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat kita melakukan pilot study, karena ada replikasi pertanyaan, mungkin pilot study pertama, kemudian pilot study kedua. Ini pertanyaannya, replikasi pertanyaan itu apakah harus menggunakan, replikasi pertanyaan itu apa harus menggunakan esensi yang sama dengan pertanyaan utamanya atau boleh berbeda? Kemudian pertanyaan replikasinya, apakah harus menggunakan referensi empiris masing-masing? Ini replikasi manipulasi ke eksperimen utama gitu ya maksudnya? Itu yang saya coba untuk memahami apakah maksudnya seperti itu atau... Mungkin boleh kita dengarkan Mbak Masinanya langsung? Iya, nyun sewu Mbak Masina, kalau masih ada di room ini boleh langsung bertanya. Atau kalau mungkin memaknainya tadi, kalau saya memaknai pertanyaan tadi dengan tadi yang replikasi ya, Mbak Masina, monggo. Tadi yang terkait dengan pertanyaan yang tadi replikasi Nyun sewu Mbak Masina, pertanyaannya kami tidak bisa tangkap. Ya. Mungkin bisa diulang lagi. Mungkin dimatikan video saja kalau ada gangguan sinyal ya. Ya, maksud saya gini, apakah tadi Bu Tias menyampaikan terkait manipulasi, kita memberikan pertanyaan treatmentnya itu dengan ganjil, itu istilahnya replikasi atau dengan pertanyaan berbeda esensi? Oke, mungkin maksud ya mungkin gini ya Mbak Yuli ya, ini yang saya tangkap, pertanyaan-pertanyaan pengecekan manipulasi itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan manipulasi tersebut dipahami, dirasakan oleh si partisipan. Adapun jumlah pertanyaan yang ganjil adalah untuk memastikan bahwa kalau yang bersangkutan partisipan itu paham dan bisa menjawab pertanyaan kita dengan tepat 100%, itu berarti beliau paham. Itu secara logikanya demikian. Nah, kalau pertanyaannya jumlahnya genap atau hanya satu, tadi Mas Arief bilang ya dan tidak, maka begitu satu pertanyaan saja tidak berhasil, kan tidak lolos manipulasi, atau jika berhasil langsung lolos. Padahal mungkin pertanyaan kedua dia tidak paham, pertanyaan ketiga mungkin tidak paham, pertanyaan keempat mungkin juga salah karena tidak serius. Nah, kalau supaya kita aman, jangan hanya bertanya satu, jangan bertanya dua. Kalau bertanya dua salah semua, gugur. Kalau betul satu betul salah, jadi kita lolos apa tidak nih kalau hanya dua. Namun kalau beberapa pertanyaan ini untuk memberikan keyakinan, karena di dalam riset eksperimen
validitas dan reliabilitas dari pertanyaan adalah pada kesungguhan tadi. Bahwa pilot testnya itu diuji berkali-kali, diuji dengan cara yang sama, hasilnya konsisten, oke, baru kita lakukan di eksperimen utamanya. Nah, pada saat eksperimen utama, pertanyaan pengecekan manipulasi adalah pertanyaan final setelah kita berkali-kali mencari yang paling tepat, kita bertanya dengan cara bagaimana. Nah, replikasinya nih yang saya masih bingung nih, pertanyaan replikasi. Dan saya Mbak Uut, mungkin seperti tadi dijelaskan untuk menjawab pertanyaan Mas Arief bahwa kalau satu pertanyaan mungkin resikonya agak ini ya. Jadi kita membuat pertanyaan manipulasinya lebih dari satu, ya seperti 3 atau 5 atau 7 atau 10. Mungkin maksud pertanyaan Mbak Masina itu apakah pertanyaan itu berulang? Saat pilot ya Mbak ya? Ya, atau mungkin Mbak Uut bisa memberikan contoh tadi yang tampilan tadi yang dimaksud dengan pertanyaan manipulasi yang terdiri dari, kalau di contohnya Mbak Uut kan ada 10 pertanyaan. Iya. Pertanyaannya tidak berulang Mbak Masina, tetapi pertanyaannya diambil berdasarkan treatment atau simulasi yang dilakukan untuk meyakinkan apakah partisipan mereka paham atau tidak. Jadi mungkin maksudnya pertanyaan replikasi itu mungkin berulang, ternyata tidak berulang. Pertanyaan replikasi yang saya pahami tadi, saat kita melakukan pilot test, bisa jadi pertanyaan pengecekan manipulasinya kan juga berubah. Jadi misalnya saya bertanya, berapakah nilai job order cost dari job order nomor 2324 dari Mr. Michael? Kok selalu salah ya kalau saya bertanya begini? Padahal pertanyaannya sudah jelas, informasi kok salah ya? Oke, kalau begitu saya rubah pertanyaan pengecekan manipulasinya. Saya tidak bertanya nilai dari job order cost, tapi saya akan bertanya siapakah klien Anda? Siapakah klien Anda, dari mana? Itu kan nuntun supaya kliennya dari Amerika. Baru saya bertanya, bukan, ini tidak menjadi pertanyaan pertama, ini akan saya jadikan pertanyaan sekian. Itu juga boleh saat kita cek manipulasi, pertanyaan pengecekan manipulasinya pun kita boleh rubah-rubah sampai menjadi pertanyaan final. Besok kalau eksperimen utama setelah saya berkali-kali uji, ternyata inilah pertanyaan yang menimbulkan pemahaman yang lebih lengkap dari si partisipan. Saya bertanya nomor 1, lalu saya lanjutkan pertanyaan nomor 2, saya lanjutkan pertanyaan nomor 3. Jadi direplikasi yang betul-betul menimbulkan pemahaman yang memadai atas kasus yang sedang kita manipulasi. Namanya juga test of manipulasi, pengecekan manipulasi kita berhasil atau tidak. Gitu, ya. Jadi saya kira itu ya Mbak Yulia, semoga ya, Mbak Masina berharap penjelasan Prof bisa bisa dipahami, bisa diterima, bisa memberikan insight yang baru ya dalam melakukan studi eksperimen. Demikian Mbak Uut, dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, kemudian raise hands juga tidak ada. Sesuai dengan waktu yang diberikan, kita sampai jam 12, tinggal 10 menit sampai jam 12. Saya bisa simpulkan dari pemaparan terkait dengan web-based eksperimen riset method bahwa ini adalah mungkin ketika kita mendengar kata ini, kita langsung yang timbul di dalam pikiran kita, waduh sulit, biayanya besar, waktunya pasti lama, menyelesaikan studi juga pasti lama. Tetapi dari pemaparan kita hari ini memberikan insight bahwa tidak ada yang sulit kalau kita mau punya niat untuk melakukan itu, dan kita mencoba untuk melakukan metode-metode tersebut sehingga kita tidak membatasi diri pada satu metode dan kita katakan bahwa itu pakem metode yang paling bagus. Tetapi dengan mengikuti webinar hari ini kita mendapatkan insight baru bahwa ada metode lain yang bisa kita gunakan dalam melakukan riset. Demikian Mbak Uut. Sebelum saya serahkan kembali ke host, mungkin ada closing statement dari Mbak Prof terkait metode ini. Iya, terima kasih Mbak Yuli. Bapak Ibu, teman-teman semua, dalam merancang riset eksperimen yang kita tekankan adalah bukan pada kemudahan supaya dapat datanya cepat, tetapi justru bagaimana kita meyakinkan bahwa setiap pengujian variabel X yang dimanipulasi itu kita bisa
turunkan sampai pada manipulasi yang dirasakan oleh si subjek yang bisa diinternalisasi suasananya sampai akhirnya memberikan respon seperti yang kita harapkan di dalam rancangan eksperimen. Bagaimana kalau ternyata hasilnya tidak sesuai? Tentu saja pertanyaannya bisa kembali. Mungkin kekuatan hubungan kausalitasnya belum memadai. Mungkin fenomenanya tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Jadi bisa saja teorinya tidak kuat atau mungkin cara manipulasi kita yang tidak tepat. Nah, kalau tidak sesuai dan tidak tepat, berarti yang kita lakukan adalah menjelaskan fakta seperti halnya di dalam survei. Kalau tidak terdukung hipotesisnya, ya kita jelaskan bahwa ada potensi-potensi yang menyebabkan hubungan kausalitas tersebut tidak terdukung. Jadi bukan terus dipas-paskan begitu supaya terdukung semuanya, melainkan kita melakukan nggak ada di sini. Etis dengan satu hasil yang sesungguhnya bahwa hubungan kausalitas bisa terdukung. Semoga teman-teman tetap bersemangat di dalam menjalani hari-hari di dalam studi di S3 Undip maupun di tempat lain. Tetap bersemangat karena riset yang baik adalah riset yang selesai, dan saya yakin teman-teman akan selesai indah pada waktunya. Terima kasih, selamat siang. Amin. Demikian rangkaian webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Prof. Tuhan berkati, selalu sehat, sukses dalam semua tugas dan tanggung jawab di kampus. Mohon maaf, Mbak Prof. Uut adalah dosen tetap pada jurusan akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Demikian, selanjutnya saya kembalikan waktu dan layar ini kepada host. Monggo Mbak Lina. Ya, terima kasih Ibu Juliana Waromi dan Profesor Dr. Intias Utami atas semua materi yang sudah disampaikan, sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara siang hari ini kita tutup, kita minta kepada semua peserta untuk bisa menyalakan videonya untuk bisa foto bersama. Siap, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu narasumber, Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kuliah umum ini memberikan manfaat untuk kita semua. Menyambung pantun dari Ibu Moderator tadi, saya lanjutkan. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prof. Prof.